terjadi kendala apapun untuk Bigetron, semoga lancar-lancar aja, mulus pastinya. Dan ke arah GXR Childs yang beresiko banget menurut gue Om. Movement dengan vehicle bakalan mudah aja ditembak, tapi mungkin mereka sudah tahu tim-tim sekitar mereka itu ada siapa. Tapi kali ini Painan kosong RRQ, Iya, nggak ada siapa-siapa ya. SG. Jadi ada sinergi yang ada di bagian dalam dan mereka juga akan melakukan free loot. Balik lagi tapi untuk Sunhawk yang kita bicara bahwa ini adalah map yang cukup kecil ya untuk kali ini. Dan gak ada suara tembakan sama sekali bahkan yang kita dengarkan sejauh mata memandang. Apa yang terjadi? Valdus juga mereka masih memiliki satu buah spot di Paradise. Ini spot yang kemarin langsung ditinggalin sama Valdus ya untuk turun ke bawah. Kenapa Om? Aku udah tahu kenapa, tapi ya kan rata-rata semua tim ngambil ke bagian tengah dan Valdus juga kemarin coba untuk menjalankan hal yang sama. Mereka langsung ke tengah circle pas, Paradise-nya kosong diisi sama BTR. Tapi sekarang kan cerita yang berbeda ya karena circle-nya ada di bagian kiri gitu loh. Jadi ya kita akan melihat hal yang baru untuk di Sunhawk sekarang. Ya itu menarik sih sebenarnya posisi yang spesial untuk Bigetron seperti itu. Mereka membagi dua arah looting di mana Ryzen kanan misalnya zona ke arah kanan mungkin Ryzen sebagai backupnya di situ. Di ketiga ini bakal mudah banget untuk menyeberang. Lagi-lagi memang tergantung zona sih. Ini brilian sih yang pemikiran yang brilian. Ini ajarannya siapa ya Bigetron ya? Coach Boyka apa ya? Luar biasa sih. Luar biasa, luar biasa. Ini nggak terpikir oleh manusia-manusia biasa. Kayak kita. Wow. Anjir. Kayak ini banget ya. Oke, dan dari ya Orange-nya ini kayak ini kan dekat banget dengan BTR. Kita lihat ada Orange, ada tim Yende ya. Dua perwakilan untuk dari East yang sudah berdekatan dan di arah dari Kau ada RCS juga split jauh banget nih. Duelo, Luva, mereka cuma ngelut santai, temannya dua juga sudah secure di bagian depan dan mereka sangat-sangat jauh sih dari sini. Kalau gue nontonin turnamen-turnamen dari KRJP, memang nggak heran sih kalau ngeliat rotasi yang dilakukan ataupun positioning yang dilakukan oleh tim-tim dari Asia Timur. Dimana dia kadang suka mencar, di zona pertama itu suka mencar, satu. Ketika zona kedua mereka berkumpul. Itu ada yang begitu, kemudian juga ada yang 2-2 tadi seperti RCS lakukan. Dan beberapa tim India ternyata melakukan hal yang sama. Kayak sinergi itu biasanya 2-2, kalau nggak tim IND. Itu yang gue perhatikan beberapa match sebelumnya. Ya, dan ini dia untuk beberapa tim sih yang masih free loot ya. Free lootnya banget. Yudo juga sama. Jadi seluruh tim kayaknya ke-16-nya pengen placement point. Pengen bermain dengan lebih berhati-hati. Mereka akan open fight ketika mereka sudah dapatin senjata Helmflash yang bagus. Dan ya investasi yang sangat menarik untuk seluruh tim sekarang ya. Karena dengan lootingan yang mereka lakukan, tadi aku ngeliatnya bahwa Helmflash-nya udah minim-minim di level 2. Bunga apa tuh Man? Wow, apa tuh? Lo ngeliat burung ya? Enggak. Dan lanjut lagi untuk tim IND dan juga Orange yang memiliki posisi high ground yang harus diwaspadai oleh BTR. Karena takutnya itu adalah posisi bukit gitu loh. Iya, ini yang PR adalah sisi circle kanan atas juga timur, TS, Yudo, KOG mungkin bakalan baku hantam di awal-awal. Tapi yang kanan atas ini bakalan rame banget sih. Box, Mega, RCS, Valdus. Ini pecah sih ini. Pecah ya. Pecahnya mungkin di arah bootcamp. Aku sih lebih ke arah RRQ yang dapetin positioning sih. Kayak itu adalah jalur untuk menyeberang ya. Dari A ke C gitu. Dari B ke C juga bisa. Tapi gitu. Mereka nggak kelihatan di Painan. Itu mereka di mana ya? Iya. Tahu dari situ. Ini yang gue biasanya di Painan RRQ ya. Dan mereka juga biasa gesek-gesekan dulu sama sinergi. Betul. Oke, dan sudah geser sekarang dari atas, dari utara sih. Lebih karena aku pengen ngelihat BTR-nya bagaimana cara nanti mereka menyeberang dari terjangan tim IND dengan OR juga yang dapetin clean vision pastinya ya. Iya. Dari bagian yang tertinggi nanti. Iya, dan ya di area dari Quarry masih ada tim Secret, ada Yudo di arah yang super duper jauh sekali untuk tim Yudunya. Ya, di sini juga ada yang bermain skuter. Skuter ini hati-hati banget, berduaan lucu banget, unyu. Tapi harus berhati-hati, badan kebuka bakalan gampang di spray. Apalagi mana lagi dua lainnya lagi nih, nggak kelihatan nih. Oh, nyusul dua playernya lagi.
Wolfie rusuh aja masuk-masuk nih. Dan kita kembali ke arah Paradise yang sudah dihinggapi RCS juga. Yang berkemungkinan next rotasi dia bakalan baku hantam oleh tim Valdus. Tapi Valdus juga udah Udah cabut keluar juga dari benar. Paradise. Ya. Dia udah cabut dari Paradise, dia langsung berusaha untuk mendekat. Tapi rata-rata dari tim ini akan tertahan di area dari jembatan ya. Karena jembatan di Painan tadi, jembatan untuk di arah yang tadi dipegang dari RRQ. Itu kayak tempat yang bakal di-cross oleh begitu banyak tim. So let's say lah, nanti apa yang bakal terjadi di luar sana. Dan balik lagi untuk ke in-game-nya, Mega tidak keluar dari compound mereka, tampaknya mereka sudah cukup nyaman kali ini di pertigaan jalan. Jadi mereka cuma bakal nungguin juga memaksimalkan ya dari kondisi TPP dengan mengintip melakukan proning. Oke, TTPP Gaming memang lebih diuntungkan di sini untuk bermain di Sunhawk. Semua map juga diuntungkan sih, tapi kayak di Sunhawk itu kayak lebih detail aja. Apalagi kompon-kompon banyak, kemudian juga high ground dimainkan, juga obstacle-obstacle pohon batu ini. Untuk TPP di Sunhawk ini memang lebih diutamakan. Kemudian ada RCS yang sudah mengambil satu spot, yaitu Sarah, in-game leadernya yang tadi dia bilang. Dia sudah mengamankan satu spot yang cukup enak, dan Box ini yang sudah tergeser di posisi, sebenarnya digeser sama RRQ deh. Iya. RRQ sudah satu, RA Box kedua, Box 3. Dan Box nggak kelihatan garang ya Om? Belum mungkin, nggak tahu sih. Kayak mereka habis dapetin di hari pertama bagus banget, di hari kedua Iya. kemarin agak merosot permainan mereka dan sekarang juga masih belum terlalu bagus. Tapi ya sudahlah, itu hanya permainan dan kita masih mendoakan untuk Bigetron. BTR, Bigetron Red Alliance. Let's go, kalian ada dari utara map. Semoga bisa masuk, dan dari box mereka masih ada di dalam zone loh. 700 meter jarak yang cukup jauh. Apalagi dengan menggunakan kendaraan ini, suaranya bakal ngedistract parah. Kalau gue lihat posisi dari Bigetron, mereka mengambil pesisir-pesisir yang biasa diambil oleh tim IND. Jadi IND, OR, sama IND apa Mega yang di kiri atas itu ya? IND, OR sama Bigetron. Bigetron itu ngambil arah sisi IND dan pesisir-pesisir pantai. Itu emang lebih safe banget sih. Emang gameplay mereka juga seperti itu biasanya rata-rata. Oke, dan untuk sinergi di Painan mereka sudah kuasain juga. Tim Secret yang belum menyeberang sekarang mungkin bakal mengarah ke Painan juga. Sudah kelihatan huruf nan. Sabar dong, belum sampai, santai. Iya juga sih, ada nannya. Mentang-mentang ada nan, jadi Painan. Nah ini nih yang gue bilang nih tadi nih. Mereka sudah mengambil pesisir-pesisir, nggak pantai sih. Pesisir-pesisir apa nih namanya? Pinggiran pulau lah ini, udah pinggiran banget kan. Iya, pokoknya pinggiran lah, bibir-bibir. Ya, dan mereka gak perlu lagi buat menjaga. Paling dekat IND. Ya kan? OR juga masih ada di atas. Dari BTR bagusnya adalah mereka gak perlu noleh ke kanan lagi kan, karena udah tergantung next circle. Tebing. Masih aman, dan ini bisa jadi ada di Pulau A. Ini cakep banget kalau sampai BTR bisa dapetin, dan mereka bakal ambil compound di depan mereka. Sementara Box berjumpa dengan Mega. Oh my god, Paradox langsung knock out, terpick, dan bakal langsung di finish oleh Break. Mega terkejut, terheran-heran, ternyata mereka tidak lancar untuk melakukan rotasi. Di sini masih ada Box juga yang bermain di Blue Zone. Ini nggak bagus sebenarnya untuk kedua tim. Pilihannya adalah zona ketiga juga menguras utility mereka. Lo lihat ya, utility-nya udah dikit-dikit. Betul. Ini pilihannya adalah damai dulu di Blue Zone dan masuk ke circle zone baru lo flash. Dan spray kembali dari Pimai, very low HP, tapi mereka berada di dalam zone. Survive kah itu? Box nampaknya nggak ingin memberikan gencatan senjata, mereka masih melancarkan serangan di sini. Tapi dari Break dan Loki nampaknya berpikir berbeda. Atau mencari sisi angle shoot yang lebih enak lagi Om. Naik mobil, mereka bakal maju ke depan, menerjang pertahanan dari lawannya. Ini Pimai mau kemana? Pimai ke belakang. Iya, dijemput sama dia tuh, dua tuh. Jauh banget tapi ya, Encore juga masih bertahan. Iya, Encore juga harus berhati-hati sih. Encore nggak sih tadi yang udah nggak ada darahnya lagi? Iya sih, dia udah pakai first aid. Kembali ke arah T1 yang memberikan kejutan ke arah tim Secret sekarang, tapi tim Secret diamankan oleh Servi Matoynya. Oh my god. Masih ada Yuhai. Yang lainnya mana nih? iShots. Berarti sisa 2 player lagi dari tim Secret. Dan Sinergi pun 2 playernya lagi cukup bagus setup posisinya. Iya, enak banget kalau kita lihat di minimapsnya. Ya mereka cuma menjaga teritori satu di ujung-ujung, bener-bener naruh pion-pionnya di sana. Jadi segala mata bakal bisa mendapatkan informasi gitu loh. Jadi mereka korbanin satu untuk dapetin informasi yang cukup banyak. Sementara Winter sedang berenang, langsung di-spray oleh Entrance. Masih ada Justin dari jarak yang cukup jauh mengcover temennya, dan BTR langsung masuk ke dalam camp Alpha. Di bagian atas tebingnya sudah melihat ada OR ya. Dia cuma pantau-pantau dulu dari ketinggian yang cukup ya tinggi lah pokoknya di sana. Oke, mungkin next bakalan bertemu OR, tapi nampaknya kalau Bigetron lebih bermain objektif. Dan kembali ke arah tim IND yang sedang mencoba mengangkat rotasi dari Ulu yang berenang-renang ke tepian, tapi IND Transpons
positioningnya dari trans doang kayak yang ke arah ulu. Sisanya tadi positioningnya ada yang ke atas, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri juga. Jadi kayak membelah vision mereka juga di sini. Wow, langsung display oleh Chasin. Jarak yang sebenarnya kita bilang sangat-sangat jauh ya. Iya. Dan meskipun ada knock yang bisa dibelikan oleh Chasin nantinya, itu masih bakal bisa di-revive juga. Sementara BTR memilih untuk keluar dari kompon, mereka akan naik ke atas. Ini akan menjadi kontes berhadapan dengan OR. Oke, OR di sini Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun kita doakan Bigetron bakalan menang guys. Tapi di sini Zuxi mencoba mencari informasi, terlihat di situ scout. Oh main, sedikit lagi Zuxi nampaknya sudah melihat. Dan scout di sini, Zuxi man, ternyata ada Mavi di situ ter-take down. Oh my god. Tapi masih cukup aman, masih bisa berlindung di balik obstacle karang di situ. Dan masih ada Microboy, Ryzen juga Zuxi, tapi nggak bagusnya scout. Oh man. Please, come on guys, Zuxi. Oh nggak bisa lagi. Ya, crossfire dari Orange Stroke. Mereka berada di dua posisi yang sangat-sangat sulit untuk dijangkau para pemain BTR. Dan kali ini meskipun Microboy tahu di mana satu pemain dari OR, tapi pemain yang lainnya bisa memberikan serangan kejutan juga. Dan BTR mereka memilih untuk mundur saja karena informasi sudah terlalu banyak kepada tim OR. Betul banget, di situ nampaknya memukul mundur dari mereka untuk Bigetron lebih aman lagi. Dan memang posisinya nggak bagus banget di low ground. Kalah dengan OR yang sudah stay dari awal. Mereka spotnya di situ, Ryzen ada di spray oleh Scout di situ, nyaris saja masih cukup aman, masih bisa selamat. Tapi yang nggak bagusnya ada Luxi lagi dan Microboy yang bakalan terlihat di situ lagi di spray down dua player. Nampaknya juga masih aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Come on, dukung guys. BTR win, Indo Pride-nya langsung aja di kolom komen. Semoga bisa mendapatkan WWCD di map Sunhawk ini. Yes, dari BTR 3 orang sempat terkena tag tapi masih sanggup untuk kabur keluar dari terjangan OR. Dan kali ini dari BTR mereka bisa menunggu OR untuk turun dari perbukitannya karena memang range-nya cukup jauh 100 meter juga. Dan kalau sampai tebingnya habis dari OR mereka akan bisa dimakan oleh BTR. Kenapa itu? Naik ke atas dong, naik ke atas deh. Gak gitu bos, gak gitu konsepnya. Tapi lagi bikin konten. Alright, dan BTR-nya kembali akan langsung berlari saja ya untuk ke next circle. Jadi masih cukup aman. Dan kita lihat untuk final rankingsnya di bagian kanan RRQ Athena 209, 203 ada BTR 6 poin. 6 poin. Untuk bisa menyusul dan let's see apakah Sunhawk akan menjadi jawaban untuk BTR kembali ke posisi puncak. Percaya sama Luxi, masih panjang, santai aja. Ini masih panjang, tenang aja, bisa, yakin aja sama Bigetron. Gue sih selalu yakin ya. Aku yang deg-degan tapi ya. Gue yakin, kalau gue yakin sama entong-entong ini. Gimana? Entong, tau gak entong? Enggak, apa tuh? Adik-adik. Itu bahasa ini dah. Dan kita kembali ke arah KOG yang sudah melakukan rotasi juga. Tapi nggak bagusnya adalah Yudu yang sudah set up posisi. Yang bakal mencoba nge-cut rotasi mereka. Itu kenapa itu motor itu? Oh my god, dan T1 dari Yeonjun berhadapan dengan Ryzen. RCS. What? Ryzen jatuh, full damage untuk Ryzen. Oh men. Jatuh dari tebing kah atau gimana? Oh men, ada sih tembak-tembakan tadi berarti. Ada YND yang mengamankan. Nampaknya tadi agak panik. Dia kayak kepleset, tembak jatuh juga. Betul. But no problem, masih ada dua, ada Luxi dan juga Microboy masih bertahan di situ. Tapi di situ Kibizat dari lupa ke arah misilnya masih aman dan di sini mencoba mengambil lagi, menembak balikan lagi. Dunlaulo, duelo masih aman, masih cukup aman. Yang nggak bagusnya ada Lufa, dia kepencar sendirian. Iya, masih bisa berenang seharusnya untuk Lufanya. Masih ada waktu juga sementara dari tim T1 ya. Ini nih tim yang cukup agro dari awal-awal permainan juga sudah membuka beberapa serangan sekaligus. Dan dari TS ada misal, akhirnya ada lawan untuk T1. Ada tim Secret dari belakang ternyata yang langsung masuk dan menokot satu orang. Misil terknockout akan di-revive mungkin. Sementara Box berjumpa dengan Mega juga di sisi yang berbeda. Oh, tapi tampaknya T1 juga masih melancarkan serangan tadi. Tapi kita kembali ke arah Mega. Box break menggocek kanan kiri masih belum aman dari WNL. Di situ bakalan di finishing. Nggak pakai lama. Masih ada Loki, Pimai dan Luis nampaknya bakalan mencoba membackup juga. Tapi sayangnya space-nya cukup jauh untuk di-revive. Dan Mega pun memilih untuk berenang. Ini untuk memudahkan mereka melakukan rotasi. Yes, langsung masuk ke dalam air dulu sekarang. Dan masih dengan 15 tim kita sudah circle yang ketiga. Dan setelah ini kita akan melihat circle mati-matian dari 15 tim yang sedang bertahan sejauh ini dan bakal mengarah kemana. Luxi bersama dengan Microboy sudah mengamankan kompan. Oh my lord. Circle-nya ada di bawah sana dan tim IND mereka langsung mengarah dengan sangat-sangat cepat sekali untuk mendapatkan jembatan. Dan kalau aku lihat sih, kalau biarpun BTR nanti bisa dapetin jembatan itu kayak agak serem kalau mereka ke sana karena dua pemain langsung bakal bisa kegencet dengan begitu banyak tim. Itu bawa jembatan bisa nggak ya untuk ngamanin kayak Placement apa point. ya?
Iya, klasmen poinnya di bawah jembatan, udah stay aja diem. Tapi pilihannya juga ada IND, kemudian juga OR bakal menyusul ke arah situ. Kemudian juga kalaupun itu lolos, masih ada Yulu yang di seberang jembatan, itu nggak bagusnya. Tapi kita kembali ke arah box tadi, yang satu pemainnya dicuri. Break, yang lo bilang bintangnya nih Om ya? Yes, breaknya sudah hilang pertama kali. Iya. Loki Pimai ini belum bisa menyeberang, dan kalaupun mereka menyeberang Terlihat. bakal sulit. Tapi spray dari Loki very low HP, sempat untuk kembali diving ke dalam air, dan lagi spray yang sangat manis tadi Loki headshot ke encore saja dan menenggelamkan dia. Iya, pas nyelam naik, palanya kelihatan dong, langsung spray nggak pakai lama lah, dan kembali ke arah Valdus yang menjadi momok menakutkan juga sebenarnya untuk match kali ini. Valdus itu selalu ya, menurut gue ini tim strong juga, tapi Martin setitik darah lagi tadi nyaris dari segala arah, kanan kiri cukup struggle. Dia fokusnya ingin ke arah RQ dulu ataupun TSM di sini. Arah RQ spotnya cukup enak, mereka bisa membegal dari arah Valdus juga. Kemudian juga set up posisinya, 2 di kiri, 2 di kanan, karena pakai ke arah Valdus terlebih dahulu di situ. Armjon nggak bisa lagi di revive, dan tapi ada tembakan balasan di sini oleh Martin. 2 pemain, satu pemain aja, Biri Eleven yang ter-take down. Tapi dari arah belakang Valmont ada RCS yang juga sudah siap menghantam mereka, Mowa. Iya, dan Martin very low HP, akhirnya dia terknock juga. Dan kalau kita lihat di bagian kanan sana ya, begitu rusuh sekali dari Valdus, tinggal Velmot seorang diri RRQ bertahan. RCS bakal menabrak positioning milik RRQ, sementara tim IND mereka sudah berada di arah jembatan. Ya, IND arah jembatan, nampaknya juga dari OR bakalan nyebrang juga, nyebrang sungai. Tapi di situ Velmot tampak terlihat dari arah sisi seberang. OR Mavi yang menembaki kalau nggak salah tadi. Ya, OR Mavi, dia doang yang melihat. Oke, dan Valdus juga tereliminasi. Susah posisinya. Masih dengan 3 tim yang tereliminasi, dari RCS bakal nabrakin masuk lebih jauh lagi ke dalam untuk circle-nya. Mau kemana sekarang? BTR masih bertahan. Bigetron, aduh. Ada OR 4 orang di kanan, itu open field. Luxi dalam bahaya. Open field banget, kemudian juga sisa 2 player, kemudian dihantam kanan kiri. Tapi kita doakan yang terbaik tetap untuk Bigetron. Mereka lancar-lancar saja, nggak ada kendala pun. Dan kali ini kita ke arah RCS. Lufa tertembak dari arah sisi kanannya, sisi kirinya, tapi Sarah di situ ditumbangkan oleh D2E, lumayan bisa menambah kill point lagi karena 2 player tersisa. Jinan Beer Eleven kelar. Ya, kapan kelarnya? Kita nggak sempat untuk melihat saking serunya tadi ya di bagian kanan tadi, dan RCS bakal masuk dari arah belakang juga untuk RRQ. Ini dia satu buah frag grenade ke dalam. Bakal connect ke Ernie dan juga D2E, kena satu orang knock. D2E menyisakan Ernie, dan lihat rush dilakukan oleh RCS. RRQ akan keluar dan RRQ ada di posisi ke-13. Nah, problem itu biar nggak nambah lagi poin-poin dari RRQ, tapi di sini Luxit sudah ter-take down, lemas, tersungkur. Sisa Microboy yang masih berada di blue zone nampaknya bakal mencoba menjadi dokter di sini. Ya, Microboy nggak bisa. Oh my god, dan Bigetron juga baru saja tereliminasi peringkat ke-11. 12-11, berarti ini kayak kejar-kejarannya tipis-tipis saja nih, peringkat 1, peringkat 2. Tapi Box Gaming gimana kabarnya? Betul, tergantung Box Gaming. Box Gaming juga tadi agak cukup struggle, dia berada di luar loh, masih berada di luar blue zone. Dan itu juga kayaknya yang atas kayak stuck, mungkin yang dari peringkat-peringkat bawah ke tengah itu yang bakal menjadi gesek-gesekan. Tapi kita kembali kali ini dari tim Secret yang cukup strong kali ini bermain di Sunhawk, mencoba mengambil nyawa-nyawa dari tim Secret. Tim Solomid. Tim Secret sampai tim Secret, gimana sih Om lo mau? TSM. Iya. Dan ada Clutch God juga, TS masih bertahan, ada Yudu juga di dalam sana, tapi zonanya ini sangat-sangat mengganggu sekali. Ulu masih survive, mereka punya compound, dan Pimai dari box hanya akan berusaha mengamankan placement point sekarang. Dia sudah tidak bisa bergerak kemana-mana, dan di fire shot dari KOG mengeliminasi Reject Scarlet. TSM juga KOG dalam bahaya, langsung ditabrak oleh Clutch God. Ada konsep pemain terakhir kah? Belum, masih ada Sup yang bertahan, dan 8. Ini tinggal 8 tim sekarang. KOG, Clutch God juga harus dipukul mundur, dan dari arah sisi belakang nampaknya masih ada suara tembakan di situ. Sup nggak pakai lama mencoba backup, tapi waktu blue zone 15 detik lagi. iShots masih try hard untuk mengambil nyawa dari KOG dan nggak bertahan lama lagi. Playzone sudah mengamankan diri mereka. Sisa 10 detik lagi. Ini pilihannya adalah Boza udah nggak bisa lagi sih. Konsep masuk, ternyata bom dari Ulu di situ. Nyari sub 77 sedikit lagi, apakah berbalas, tapi nggak bisa bertahan lama lagi Omawa. Ulu masih strong. Ya, Ulu dengan 4 pemain, mereka tadi punya compound dan baru waktunya untuk mereka keluar. Tim IND yang berada di jembatan kali ini menjadi makanan bulan-bulanan untuk Ulu. Ada Qmao yang sudah naik ke atas atap juga. Clean vision bagi dia. Winter sebagai scout, dia sudah maju ke bagian depan membukakan jalan bagi rekan-rekannya yang lain.
Dan ini positioningnya yang sedang dimenangkan oleh Ulu. Mavi sedang berenang di bagian bawah sana, di bagian bawah dari Please, jembatan. ini kayaknya bakalan kalau zona ke jembatan sih ini bakalan zona gulung-gulung sama zona Yang kemarin, kayak kemarin nih, kurang lebih ya. kurlep ya. Kurlep. Kurlep Anjir. lah ya. Bahasanya kurlep ya. Gaul juga ternyata nih om-om kita. Dan kali ini kita kembali ke arah tim IND yang sudah stay di jembatan. Mencoba mengarah sisi bidiknya ke arah Ulu. Tapi dari arah bawah Mavi nampaknya terketahuan. Posisinya oleh Zigad di sini. Zigad pun cukup aman masih berada dalam circle zone. Setup yang cukup baik antara Zigad dan juga Neo. Dan Oh kembali my God. Ulu posisinya juga cukup apik. 2 di kanan, 2 di kiri. Fokusnya adalah 2 di kanan itu ke arah TSM. Dan 2 lagi berada di ke arah kiri untuk mengambil sisa-sisa player dari tim YND Om Wawa. Iya, kayak ini udah menjadi milik dari Ulu untuk advantage-nya sekarang. Tim lain masih berlari untuk bisa masuk. TSM, Zidgat masih bertahan di balik dari batu dan masih ada yang berenang juga di bawah. Tapi air bukan lagi menjadi concern ya untuk para pemain Ulu. Jembatan yang sedang dijaga juga tim IND akan mencoba untuk memecahkan kebuntuan dengan melepaskan beberapa utility smoke. Dan nice! Grenades dari Trends ternyata mengenai pemain dari Ulu. Itu adalah salah satu kartu kunci untuk bisa masuk ke dalam circle. Betul banget, sudah diamankan satu player Ulu. Ini lebih memudahkan langkah tim YND untuk dalam melewati jembatan pastinya. Setup smoke juga sudah dilakukan untuk Ulu untuk menutup sisi bidik mereka dari tim YND dan juga TSM yang sudah stay siap siaga di situ. 3 playernya sudah masuk setup smoke, semuanya dilakukan kecuali 2 player Ulu di kanan masih strong, mereka mengendap-endap, masih ada obstacle di balik high ground. Tapi Host One nyaris saja tim YND bisa dibalas oleh Winter di sini. Terlihat Mavi masih strong berenang-renang ke tepian dan kali ini dari Ulu Winter mencoba spray ke arah tim YND yang berada di dalam 2 player, nampaknya bahkan didapatkan. Oh, Winter nggak bisa lagi bertahan. Masih ada Host One di sini jadi one man standing melawan Neo di sini Om Wawa. Yes, dan ini adalah 2 tim terakhir kita. Ulu langsung merangsek ke depan. TSM dalam bahaya, very low HP. Hanya bisa proning, tidak bisa mengangkat kepala. 2 orang Ulu ada di posisi yang sama dan siap untuk menembak. Langsung winner chicken dinner diamankan oleh Ulu. Cukup apik. Ya, mereka punya compound, udah ada di seberang jembatan, udah ada di pulau